Oke, jauh di bawah kaki kita semua, ada sebuah misteri yang tersembunyi. Kita bakal ngomongin sesuatu yang kelihatannya sih biasa aja dari luar, tapi di dalamnya, wah ada rahasia gede banget. Coba deh, liatin batu ini. Kelihatannya padat, keras. Ya, mungkin agak ngebosenin kali ya. Tapi gimana kalau aku bilang jangan terkecoh sama penampilannya? Coba tebak, sebenarnya ada apa sih di dalamnya? Udah siap? Jawabannya, batu ini tuh nggak padat-padat amat loh. Coba bayangin, batu ini kayak spons raksasa. Beneran, spons. Kayak yang biasa kamu pakai buat cuci piring, tapi bahannya dari batu. Oke, gini penjelasannya. Jauh di dalam perut bumi, batuan itu kan terbentuk dari butiran-butiran kecil yang numpuk. Nah, karena bentuk butirannya ini nggak beraturan, jadinya banyak banget celah-celah kosong super kecil di antara butiran itu. Ruang kosong inilah yang kita sebut pori-pori. Persis deh kayak lubang-lubang kecil di spons. Terus yang ngisi pori-pori ini apa dong? Nah, disinilah harta karunnya disimpan. Ruang-ruang mungil itu isinya campuran macam-macam cairan. Biasanya sih ada air, ada minyak bumi, sama gas alam. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya para ilmuwan bisa tahu resep pastinya? Seberapa banyak sih minyak sama gas yang kejebak di sana? Tahu soal ini tuh penting banget buat nentuin ini harta karunnya layak digali apa enggak. Oke, buat mecahin misteri resep ini, para detektif geologi kita punya satu petunjuk utama. Sebuah konsep kunci yang namanya saturasi fluida. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi sebenarnya simpel kok. Saturasi fluida itu cuma istilah keren buat bilang berapa persen sih dari total ruang kosong di dalam spons batu kita yang diisi sama misalnya minyak. Jadi, kalau setengah ruangnya keisi minyak, ya berarti saturasi minyaknya 50%. Gampang kan? Dan ada satu aturan main yang penting banget nih buat diingat. Kalau kita jumlahin semua persentasenya, air, minyak, sama gas, totalnya itu harus wajib kudu 100%. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Masuk akal banget kan? Ya iyalah, kan semua ruang kosongnya pasti keisi sama sesuatu. Nah, coba lihat deh. Ini contoh resep dari sampel batuan beneran. Dari semua ruang kosong yang ada, hampir 40% isinya minyak, 27%-nya air, dan sisanya sekitar 33% itu gas. Tuh, sekarang kita jadi tahu kan resepnya? Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu saturasi fluida. Tapi, gimana cara ngukurnya di dunia nyata? Jawabannya ada di lab, dan prosesnya itu unik banget. Mirip-mirip kayak lagi masak batu. Coba deh bayangin, ini kan susah banget ya. Cairan-cairan itu kejebak di dalam jutaan pori-pori yang super duper kecil. Gimana coba caranya kita ngeluarin satu-satu terus diukur? Tenang, para ilmuwan punya triknya. Mereka pakai metode namanya ekstraksi. Gampangnya gini, mereka pakai cairan kimia khusus buat melelehkan minyak, sama pakai panas buat bikin airnya menguap. Prosesnya bisa kita ringkas jadi 4 langkah gampang. 1. Timbang dulu sampel batunya pas masih basah. 2. Masak batunya pelan-pelan pakai pelarut tadi. Nanti airnya bakal menguap dan minyaknya larut. 3. Air yang menguap tadi dikumpulin terus diukur ada berapa banyak. Nah, yang terakhir, abis batunya kering kerontang, timbang lagi. Selisih beratnya, kalau udah dikurangin berat air, ya itulah berat minyaknya. Pinter banget kan caranya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita udah berhasil nih ngukur isi minyak dari sebongkah kecil sampel batu. Terus apa? Ya, setelah proses masak-memasak tadi, lab ngasih kita angka yang pasti. Jadi kita benar-benar tahu resep spesifik buat potongan kecil spons batu yang kita tes barusan. Contohnya nih, dari eksperimen kita ternyata ketahuan ada 4,7 cm kubik minyak di dalam sampel batu itu. Biar gampang ngebayanginnya, itu tuh kira-kira cuma sebanyak 1 sendok teh. Kedengerannya dikit banget ya, cuma sesendok teh. Tapi, dan ini tapi yang paling penting, disinilah kuncinya. Karena sampel mungil ini dianggap udah mewakili seluruh area bawah tanah yang luas banget, yang biasa disebut reservoir, jadi cuma modal resep dari satu sampel doang ya, para insinyur bisa ngitung perkiraan buat seluruh reservoir raksasa itu. Dan boom, begitulah caranya. Pengukuran dari batu yang cuma segede genggaman tangan bisa diubah jadi perkiraan jutaan bahkan miliaran barel minyak. Keren banget kan kekuatan sains itu? Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, intinya apa sih? Kenapa juga kita mesti repot-repot mecahin misteri batu spons ini?
Oke, kita rangkum ya. Pertama, batuan di perut bumi itu kayak sponge, banyak rongganya. Kedua, saturasi fluida itu resep rahasianya, buat tahu isinya apa aja. Ketiga, kita bisa nemuin resep itu lewat eksperimen keren di lab. Dan yang terakhir, info dari batu secuil ini penting banget buat ngitung cadangan energi raksasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, kita kan udah berhasil pecahin misteri soal apa aja isi spons dan seberapa banyak isinya. Tapi, ini malah munculin pertanyaan baru yang nggak kalah penting. Coba pikirin, kalau sponsnya rapet banget, susah dong ngeluarin cairannya? Betul nggak? Nah, itu dia misteri kita buat pembahasan selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya.